Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan trainer bakpia Jogja. Nah, kali ini saya akan mengajarkan bikin bakpia dengan cara saya, biar bakpianya bisa besar kecilnya sama, terus hasilnya juga kalkulasinya biar tidak meleset dari hitungan. Jadi saya ajarkan dengan teknik saya. Jadi cara bikin kulit biar sama caranya seperti ini. Kita luruskan seperti ini, jadi lurus ke depan, juga nanti dibikin lurus ke samping, nanti ukurannya bisa sama ya. Ini kalau bahasa bakpia ini namanya pemedotan. Nah, kita bikin seperti ini caranya. Ini kulit setengah kilo ya Bu ya. Setengah kilo itu biasanya kalau bakpia saya itu menjadi 10 dus ya. Satu dusnya isi 20 biji. Jadi setiap kita bikin setengah kilo itu biasanya jadi 10 dus begitu. Makanya kalau kita bikin kulit, kita harus bener-bener filing, kita harus bener-bener tepat ya. Jadi setiap setengah kilo itu menjadi 10 dus bakpia begitu. Nah, untuk kulitnya sudah jadi, terus kita bikin kita kasih solnya atau kulit pelapis. Nah, seperti ini, ke depan lurus, ke samping lurus, jadi hasilnya bisa jadi sama Bu, besar kecilnya Bu. Cara mengasih sol juga sama seperti ini caranya Bu ya. Hampir sama bikin kulit pertama. Dengan cara seperti ini nanti besar kecilnya jadi sama. Untuk kulit solnya itu bikinnya jangan terlalu keras ya, juga jangan terlalu lembek, biar pas dipasang seperti ini itu tidak susah. Kalau terlalu keras itu bakpianya juga kurang bagus hasilnya. Terus kalau terlalu lembek itu juga waktu dikasih hatahnya seperti ini nanti dia meleleh kalau terlalu lembek ya Bu ya. Sebelum digelintir itu nanti bisa meleleh. Jadi harus ukurannya harus pas Bu, ini kulit solnya ini. Untuk tahap selanjutnya kita dalam penggelintiran, kalau istilah bakpia digelintir Bu ya, menyatukan antara kulit luar dan kulit dalam, itu namanya penggelintiran. Nah, caranya seperti ini. Jadi kulit solnya yang di atas itu
biar posisinya nanti di dalam kulit luar. Nah, teknik seperti ini itu bagi pemula memang agak susah ya. Jadi ini kedua tangan kita harus main, bener-bener main semua biar nanti kalau pas kita dapat pesanan banyak itu bikinnya biar cepet begitu. Jadi tangan kedua-duanya tetap main ya Bu ya. Yang satu buat ngambil, satu buat ngetoknya itu. Ini saya mengajarkan dengan lambat ya. Sebenarnya ini bisa lebih cepat dari ini Bu ya. Cuman ini buat praktek, buat contoh saja. Jadi ini saya nggak cepet-cepet ya. Ini saya bikin santai. Sebenarnya ini bisa lebih cepat dari ini. Kita ajarkan kerapian semua ya dari awal sampai akhir. Jadi kita pokoknya belajarnya kita harus bener-bener rapih semua. Nah, tahap selanjutnya ini dalam tahap pengisian ya Bu ya. Jadi dalam pengisian ini juga harus diperhatikan waktu pengisian. Jadi pas sambungannya ini juga harus tipis biar bakpianya itu nanti tidak keras ya. Kebanyakan kalau pas pembungkusan seperti ini itu kebanyakan nggak diperhatikan soal sambungannya. Jadi kebanyakan bakpia itu keras semua. Soalnya pas sambungan seperti ini biasanya nggak diperhatikan. Ini pengaruh banget di bakpianya nanti. Kalau dibikin tipis seperti ini itu pas nanti sambung itu bakpianya nggak begitu keras untuk di bawahnya ya Bu ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan pas sambungannya ini. Untuk bikin bakpia dengan cara manual seperti ini memang harus benar-benar menggunakan filling yang tepat ya, biar nanti waktu mengambil isinya itu bisa besar kecilnya sama. Itu memang benar-benar tangan kita juga harus belajar tahu ya cara mengambil isinya. Itu perkiraan kita itu memang benar-benar harus tepat biar bakpianya hasilnya bisa sama seperti ini. Nah, ini kalau sudah jadi seperti ini, besar kecilnya juga sama seperti ini langsung nanti kita oven Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.